Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul dalam ruang Zoom ini sekaligus menjalani sebagian dari aktivitas kita. Dan Masya Allah, dari sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beraktivitas hari ini, ternyata teman-teman sekalian yang terpilih olehnya untuk bisa hadir di Zoom ini. Semoga kita semua yang hadir diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya, dan dipanjangkan umurnya untuk mempelajari sebagian dari tuntutan agama kita. Semoga juga kita mendapatkan karunia Allah seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, sehingga keluar dari sini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya untuk menampilkan share screen terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diva Titania Firdausi dengan nomor induk mahasiswa 225 10060 1111 kelas J1E Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang humanisme. Pengertian humanisme. Humanisme adalah sebutan bagi orang yang menganut humanis. Humanis juga berarti penganut paham yang menganggap manusia sebagai objek terpenting. Menurut KBBI, humanis adalah orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik berdasarkan asas perikemanusiaan, pengabdi kepentingan sesama umat manusia. Seorang humanis juga merupakan seseorang yang percaya bahwa cara terbaik untuk memahami realitas di sekitar kita adalah melalui pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan akal. Bagi beberapa humanis, ini hanyalah kebenaran yang harus kita akui untuk mendapatkan pemahaman yang berarti tentang bagaimana dunia di sekitar kita bekerja. Humanisme berasal dari kata Latin yaitu humanis manusia dan isme yang berarti paham atau aliran. Humanisme merupakan istilah yang sering digunakan pada kalangan masyarakat Indonesia sebagai suatu kata yang mengungkapkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Adapun arti humanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering disebut dengan KBBI, yaitu aliran yang bertujuan menghidupkan rasa kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik. Semula, humanisme adalah gerakan dengan tujuan untuk mempromosikan harkat dan martabat manusia sebagai pemikiran etis yang menjunjung tinggi manusia. Humanisme menekankan harkat, peran, tanggung jawab menurut manusia,
Menurut humanisme, manusia mempunyai kedudukan yang istimewa dan kemampuan lebih dari makhluk lainnya karena mempunyai rohani. Pandangan humanisme membuat manusia sadar kembali tentang harkat dan martabat manusia sebagai makhluk rohani. Etika rohani mendasari manusia untuk bertanggung jawab dalam kehidupan di dunia. Adapun humanisme itu sendiri sangatlah berkaitan dengan kegiatan kehidupan masyarakat yang berkaitan seperti humanisme terkait pendidikan, pembelajaran kepada para siswa, humanisme terkait keagamaan, hingga humanisme universal yang mencakup satu dunia, satu bangsa, bangsa manusia yang lahir di alam bumi ini, sehingga banyak yang menghubungkan antara humanisme dengan masalah-masalah serta isu yang berhubungan dengan manusia. Lalu ada seorang tokoh humanisme yang bernama Thomas More. Thomas More memiliki teori tentang humanisme. Teorinya adalah kesalehan berarti agama yang didasarkan pada kasih dan keutamaan, berarti kekuatan moral dari kesadaran manusia memilih yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Thomas More ini merupakan tokoh kontroversial dalam kehidupan dan kematiannya. Ia memulai karirnya sebagai seorang ahli hukum, anggota dewan, dan akhirnya menjabat sebagai kanselir. More menentang tindakan Raja Henry VIII untuk memisahkan diri dari Roma, dan akhirnya dihukum mati karena keyakinannya tersebut. Karya besarnya, Utopia, merupakan salah satu contoh penting dari humanisme selama masa Renaissance. Beberapa pemikiran humanisme yang dia tulis mengangkat posisinya hingga menjadi kanselir Inggris, yang pada akhirnya berujung bentrok dengan sang raja, Henry VIII yang melantiknya. Pemikiran-pemikiran Thomas More. Salah satu pikiran kritis yang ia tulis tercantum dalam buku The Best Stage of a Commonwealth and the New Iceland or Utopia. Terdiri dari 2 buku. Yang pertama berisikan kritikan terhadap pemerintah Inggris yang sudah memasuki bentuk tirani. Keinginan penguasa bahkan menyeleweng dari tindakan sosial sekaligus menentang paus. Sedangkan buku kedua berisi tentang fiksi yang menggambarkan sebuah negara yang ideal menurut More, yang disebut dengan utopia. Walaupun bukan berasal dari golongan agamawan atau hierarki gereja, melainkan sebagai seorang awam, pemikiran More tentang humanisme inilah yang mengubah sejarah pemerintahan Inggris. Dimulai dari sebuah kisah keluarga, bagaimana More menggambarkan keluarga bukan hanya terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak, melainkan juga pembantu serta pelayan keluarga. Mereka inilah keluarga yang kemudian dilukis oleh seorang pelukis yang dekat dengan keluarga More. Kehangatan dalam keluarga ini yang nantinya digambarkan sebagai sekolah Platon ini. Yang kedua, pembelaan terhadap kesucian perkawinan, serta penolakan keputusan raja untuk menceraikan istrinya adalah alasan mengapa dia kemudian mati menjadi seorang martir. Yang dia pertahankan bukanlah soal pelanggaran yang dilakukan raja waktu itu, tetapi juga akibat keputusan raja yang akan dirasakan nantinya. Di akhir hayatnya, dia tetap mempertahankan keputusannya untuk tidak setuju dengan raja, walaupun putrinya telah berulang kali menyarankan More untuk menarik kata-katanya sebagai seorang kanselir kerajaan. More mati dipenggal kepalanya. Sudut pandang Islam dengan propaganda humanisme menurut teori Thomas More.
Pandangan di kalangan masyarakat tentang berbagai macam aliran dan pandangan yang berbeda secara garis besar terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama, yakni kelompok yang mengagungkan manusia secara berlebihan, bahkan mendewakannya. Kelompok kedua, yakni kelompok yang merendahkan manusia sebagai makhluk yang hina dan berdosa. Contoh dari kelompok pertama dapat dijumpai dalam peradaban Yunani lama. Peradaban tersebut mengembangkan ajaran humanisme yang kuat sehingga terjadi pendewaan terhadap manusia. Berbeda dengan kelompok kedua yang selalu mempertahankan pandangan bahwa manusia adalah makhluk lemah, hina, dan penuh dosa. Menurut pandangan Islam, humanisme ditegakkan berdasarkan kemanusiaan yang suci dan diajarkan di dalam Al-Quran. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu tanpa ada manfaatnya. Begitupun dengan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya tidak dengan sia-sia. Menurut saya, justru manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Karena manusia dikaruniai akal untuk berpikir dan panca indera untuk merangsang kepekaan. Hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki bentuk sebaik-baiknya dan sempurna lahir batinnya. Islam pun tidak pernah mengajarkan untuk mendewakan manusia maupun merendahkannya. Manusia hanya menerima amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengelola alam semesta dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, manusia yang dapat melaksanakan amanahnya yang bisa dikategorikan sebagai manusia yang sempurna. Sedangkan manusia yang melanggar amanahnya yang disebut sebagai manusia yang berdosa karena lalai terhadap kewajibannya. Mulia atau rendahnya manusia terukur oleh ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang bertakwa dan senantiasa berbuat kebajikan dan bermanfaat bagi orang lain, begitupun sebaliknya, manusia yang selalu membuat kerusakan di muka bumi lah yang termasuk golongan manusia hina dan lalai. Menurut saya, amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam semesta dapat menjadi bukti nyata bahwa manusia digolongkan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki derajat tertinggi di muka bumi daripada makhluk yang lain, karena hanya manusia yang dapat mengelola alam semesta. Humanisme dalam Islam sendiri didasarkan pada prinsip nyata, yakni hubungan sesama umat manusia, baik hubungan antar umat muslim maupun umat yang lainnya. Pelarangan dalam mendewakan manusia dan pelarangan saling merendahkan antar sesama di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kamu berbagai bangsa dan suku agar kamu saling mengenal." Dan surat Al-Mumtahanan ayat 8 yang berbunyi, Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama yang tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi, sebagai sebuah ajaran, Islam dikenal sebagai agama yang sangat humanis. Bahkan konsep tauhid sebagai dimensi ideal transendental dalam ajaran Islam. Humanisme
adalah humanisme Islam adalah larang keras mendewakan manusia atau makhluk-makhluk lain, namun tidak juga merendahkan manusia sebagai makhluk hina yang berdosa. Baiklah, saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya dan telah mau bergabung di Zoom ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.